jelas fungsinya adalah bagaimana membuat masyarakat itu bisa tertib dan teratur sesuai dengan aturan gitu kan. Makanya dibuatlah undang-undang tentang apapun itu. Undang-undang itu bagaimana menggiring manusia agar berperilaku sesuai dengan aturan sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan. Gitu ya. Bagaimana undang-undang zakat ini Pak dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan zakat di Indonesia Pak? Ya, kaitan dengan bahasa efektivitas ya kita harus jelaskan dulu maksudnya efektivitas. Emang sekarang tidak efektif? Ya, artinya pada saat kita tanya efektivitas, kenapa kita nanya efektivitas? Gitu. Kalau zakat diterapkan itu sesuai dengan aturan si pembuatnya, gitu kan? Ya tidak perlu ada lagi sebetulnya. Ya, undang-undang zakat itu kan hanya penguatan saja gitu, karena zakat itu dibuatnya undang-undangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana sudah tertera tentu bagaimana pengelolaan, distribusi, pembagiannya. Kita sudah tinggal sebetulnya melaksanakan saja gitu. Adapun kaitan dengan di lapangan barangkali mungkin ini juga kan kenapa akhirnya dibuatlah undang-undang penguatnya gitu, karena hukum positif kita itu adalah dasarnya adalah undang-undang yang dibuat. Ya tentu harus dibuat itu payung hukum secara negara dan alhamdulillah kebetulan kalau menurut saya undang-undang zakat di negara Republik Indonesia itu sudah sangat menguatkan ya, sudah sangat menguatkan aturan aslinya yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau kaitan dengan di lapangan bahwa masih ada seperti ini, masih ada seperti itu, ya itu tugas kita barangkali meluruskannya. Kenapa zakat kok masih dibagikan kepada orang-orang yang bukan mustahiknya gitu kan? Kenapa masih jomplang dengan tujuan awalnya gitu kan? Kita sering mendengar barangkali ya bahwa di ayat manapun pasti kaitan zakat itu dengan fuqara wal masakin, tapi kenapa di kita gitu kan tidak bisa mengentaskan itu? Ya itu barangkali fenomena yang ada yang itu harus ada paradigma perubahan berpikir, berucap, bertindak sehingga apapun juga itu aturan yang ada itu harus sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Ya, tapi masyarakat masih tahu Pak terhadap undang-undang zakat. Bisakah Bapak memaparkan pasal yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat? Oke, kalau kaitan dengan itu ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu zaman Pak SBY keren banget. Saya sih poin-poinnya saja ya, yang intinya gitu kan, bahwa kalau kita bahas satu persatu jam berapa selesai? Setidaknya di situ saya baca pasal 3 dari Undang-Undang Zakat itu bahwa tujuan zakat itu adalah diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahkan di situ ada penegas di bawahnya mengentaskan kemiskinan, ya, diantaranya. Lalu di pasal 25 ini langsung tegas di situ bahwa pendistribusian zakat fitrah itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ya jelas ya, yang buatnya juga Allah gitu kan. Ya zakat itu bukan diperintahkan oleh presiden loh. Jadi bener banget gitu undang-undang ini ya. Kalau zakat didistribusikan tidak sesuai dengan syariat Islam, itu bertentangan dengan asal usul daripada hukum daripada zakat sendiri kalau begitu kan. Nah, di pasal 37 ini yang krusial ya, bahwa zakat itu tidak boleh dimiliki ya, tidak boleh diagunkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan, dipindahkan, gitu ya. Itu kan tegas di situ, tidak boleh dijaminkan, ya. Nah, dan di pasal 3940 kesananya, apabila orang atau pengelola, gitu kan, melakukan perbuatan melawan hukum tidak sesuai dengan aturan ini, terutama pertama tidak didistribusikan sesuai dengan syariat Islam, maka itu dipidana 5 tahun penjara dan didenda atau didenda 500 juta rupiah.
Begitu juga tadi ketika menjaminkan, menjual gitu kan, mengalih fungsikan atau mengalihkan gitu kan, apalagi menghibahkan, menggadaikan misalnya gitu kan, itu sama hukumannya. Di situ disebutkan di undang-undang itu dipidana 5 tahun dan didenda atau didenda 500 juta rupiah. Lumayan tegas, berat loh kalau misalkan. Tapi sayangnya kayaknya undang-undang ini jarang disosialisasikan gitu loh, sehingga di masyarakat kalau saya lihat gitu kan, mungkin adik-adik sekarang temuannya gimana di lapangan, nggak apa-apa, silakan mungkin ada temuan. Kalau temuan di lapangan Pak, emang masih konsepnya itu seperti arisan ya. Konsepnya seperti arisan, jadi dikumpulkan di anggaplah sebagai amilin gitu ya, amilin, dan itu nanti dibagi rata itu Pak. Kalau konsepnya seperti itu menurut pandangan Bapak sendiri gimana itu Pak? Ya kan tadi pendistribusian itu pasal 25 harus sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam mengajarkan gitu kan, untuk siapa itu. Kalau misalkan sekarang disebarkan lagi kayak arisan gitu, berarti tidak sesuai dengan tujuan daripada zakat, ya. Kalau arisan itu berarti setiap masyarakat, sementara di sana ada skala prioritas yaitu fuqara wal masakin dengan asnaf-asnaf yang lain tentu ya. Di sana ada Ibnu Sabi, ada Fisabilillah, ada Mu'alaf, ada Gorimin, tentu dengan penjabaran atau penafsiran yang tepat gitu kan. Tapi yang paling utama kan fuqara wal masakin. Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, terbuka harta, gitu kan. Nah itu dicari. Kalau misalkan kayak tadi misalkan seperti dibagi rata atau diputarkan lagi ke sana, kumaha tuh fakir merenan mau angus fakirnya ya. Jadi tiap tahun deh fakir teh itu jadi fakir abadi. Terus ya fakir dan miskin abadi. Kalau miskin, ya semua tahu lah definisi miskin itu, dia tuh berusaha, punya harta, tapi tidak cukup, tapi tidak cukup buat beli HP, tidak cukup buat beli motor Mio misalkan, ya. Ya, mohon maaf Pak, melihat permasalahan di lapangan seperti ini, apakah ini udah menjadi budaya di masyarakat konsep seperti ini, atau memang pemerintah tidak tegas itu dalam melaksanakan undang-undang zakat ini Pak? Oke, saya juga malah jujur aja ya kaget ya saat Kabupaten Tasikmalaya itu mendapatkan award ya, pengelolaan zakat. Di mana awardnya gitu kan? Sosialisasi ke masyarakatnya aja nggak jelas, nggak tahu bagaimana. Kan kita lucu, kita melihat kata tadi saudara-saudara kan di lapangan kemarin KKN ya. Mungkin narasumbernya banyak lah ditanya gitu lah. Kalau saya tidak boleh, orang hukum kita tidak boleh mengandai-andai ya, tidak boleh berasumsi kalau bilang siapa yang ngomong gitu, kan masyarakat. Makanya akan dicatat mungkin tanggal sekian hari apa, pernah ke DKM mana, ngobrol gitu. Nah, saya dapat tadi dari teman kita ya, Kang Rian tuh ngomong bahwa berarti ini kan data lapangan ya. Itu adalah realnya seperti itu. Dan kenapa tadi kaitkan dengan pemerintahan? Pertama berarti pemerintah tidak mensosialisasikan undang-undang zakat dengan baik sehingga masyarakat itu paham. Nah, jangankan sampai masyarakatnya ini ya, seharusnya para pengepulnya juga, para petugas zakatnya juga. Ya jangan sampai kejadian dari desa misalkan diangkut 2 kolbak ke kecamatan gitu kan. Sementara fuqara wal masakin di desanya ada yang kebagian 8 ons, 9 ons, atau paling gede 2,5 kg balik pawit gitu kan. Nah ini kan masalah gitu loh. Ini jangan asal, Basnas hari ini evaluasi, coba lihat gitu kan. Saya rasa kalau zakat betul-betul dikelola dengan baik, dan itu yakin saya itu akan mengentaskan kemiskinan. Betul gitu kan, 25% itu adalah hasil daripada 2,5% daripada pendapatan kita atau harta kita yang harus diserahkan ke Baitul Mal. Dan Baitul Mal itu betul-betul bagaimana
mendistribusikan kepada para pihak yang Allah sudah tetapkan gitu kan, itu asnaf-asnafnya itu ya, penerimanya itu gitu. Pak, bagaimana undang-undang ini melindungi hak-hak mujaki Pak dan mustahik? Ya jelas kan, ketika misalkan tadi pendistribusiannya itu dilakukan sesuai dengan aturan tadi, nah ini adalah proteksi bagaimana agar muzaki itu benar-benar, karena dia sudah lillahi ta'ala. Dia sebenarnya sudah tidak mau mikir lagi apakah zakat saya diserahkan kemana, karena badan pengelola itulah yang seharusnya menyampaikan atau mendistribusikan kepada yang sesuai dengan aturan tadi, yaitu yang berhak. Nah sekarang mustahik muzaki, ya jelas mustahik itu kan orang-orang si penerima itu. Ya tapi kan punten ya, ada gitu orang teman-teman kita yang fakir demo bareng karena tidak diberikan kepada kita, kan enggak. Makanya tugas teman-teman ini gitu loh, mengingatkan kepada penyelenggara zakat gitu. Sebentar lagi kan sekarang saum ya. Ini kita ngobrol begini relevan banget loh, maksudnya tepat banget gitu. Sebentar lagi kita saum dan itu ada zakat fitrah di sana. Biasanya zakat mal juga suka ditariknya itu pada saat mau Idul Fitri gitu kan. Nah, makanya apa temuan apa lagi teman-teman di lapangan? Kali teman-teman ada yang mau bertanya. Sering aja ya, sering santai. Gimana Bu Guru di lapangan, gimana, nemu apa nih tentang zakat? Atau teman-teman di sini gimana? Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Gimana kalau misalnya justru orang-orang yang tahu akan hukum itu, tapi yang melanggarnya dan melindungi pelanggaran itu? Keren banget ya. Jadi memang sebetulnya pemerintahlah yang sangat bertanggung jawab tentang kecarut-marutan ini ya. Karena pemerintah yang seharusnya menjadi regulator, menjadi evaluasi, menjadi ini gimana nih undang-undang sudah tepat gak dilaksanakan. Bukan hanya sekedar prosentasenya sekian, bukan itu. Kalau persentase mah gampang banget berhitung tentang bagaimana penarikan. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhatikan itu bagaimana justru pendistribusiannya itu. Jadi kalau tadi bilang gimana orang-orang yang tahu hukum malah mereka yang melanggar, dan bahkan malah di backup oleh orang-orang yang lebih tahu hukumnya lagi. Terus makanya harus ada keberanian ya sekali-kali kalau memang sudah diingatkan hashtag gitu, laporin aja, nanti di pengadilan kita uji materi gitu kan. Mungkin harus ada sampel case yang dibui 5 tahun gitu kan. Mungkin ya, ini maaf ya, maaf banget Kak. Biasanya manusia itu akan tenang-tenang aja saat sanksi itu tidak diberlakukan. Itu konsep hukum. Makanya dalam hukum itu, kalau ujungnya dalam definisi hukum tidak ada sanksi, maka tidak disebut hukum. Itu hanya anjuran saja. Zakat fitrah kadenya dibagikan ke pukoro masaknya, terus kamu tadi dibagikan wae. Terus kamu ngadadak kalahkan bening hari bulan puasa itu cewek kemarin ngomong. Jadi kalau banyak amilin ya, tiba-tiba mendadak amilin itu jadi lomba gitu kan. Jadi ini berhitungnya gimana? Apalagi di kitab I'anatul Thalibin ya, misalkan gitu sudah dijelaskan di sana, para petugas negara yang mendapatkan gaji dari negara, walaupun dia jadi amilin, jadi struktur di kepengurusan pendistribusian itu, dia tidak boleh menerima lagi atau ikhlas lah gerbuk orang masakin jadi ambil, jadi mereka bagi gede, jadi ayah harapan supaya dibagi, jangan atau yang pada punya ya, itu untuk yang miskin lah, untuk yang fakir ya. Gimana? Berarti masih banyak PR ya Pak di... Jelas ya, kita maaf ya mahasiswa sebagai problem solver ya, justru saya harapkan ilmu yang teman-teman dapat di kampus itu adalah bagaimana membuat solusi ke masyarakat. Nah, ketika fenomena yang terjadi itu ternyata ada gap antara dasein dan dasolen gitu kan, apa keharusan kenyataan di lapangan, ya kita gitu kan yang harus
mengingatkannya. Ya, barangkali tadi bukan betul, bukan karena tidak tahu aturan. Sebagian kan, ya maaf ya punten, pernah nggak di kampung-kampungnya nggak ditanya aja kemarin, pernah nggak KUA di sini mendistribusikan atau mensosialisasikan undang-undang zakat? Kan KUA biasanya ya, karena Kemenag ya itu kan leading sektornya itu ya. Terus biasanya dibawa di KUA itu ada penyuluh. Pernah nggak masyarakat dengerin itu gitu kan? Kalau kok kekosongan negara itu ya kalian sekarang. Bu Guru di mana? Kalian di mana? Akang di mana? Ade di mana? Teteh di mana? Sok kasih tahu di sekeliling Pak. Ya undang-undang zakat bukan gitu, praktek nama. Undang mah pokok orang saking teh atuh ngaranna ge geuningan sok ade mah ngabungakeun nya. Setahun sekali atau 2 kilo mau bunga tuh. Apa saja Pak harapan Bapak terhadap implementasi undang-undang zakat di masa depan Pak? Ya seluruh komponen ya, seluruh lembaga yang berkepentingan atau yang berkontribusi atau yang menjadi petugas gitu kan di sini untuk menyampaikan atau mendistribusikan zakat harus konsekuen dengan undang-undang yang, jadi begini maaf ya, jangan bahwa sangat misalkan taatnya kepada camat, taatnya kepada bupati atau taatnya kepada kepala KUA, bukan. Taat itu kepada seseorang yang melekat aturannya di sana. KUA, kepala KUA, saat dia melaksanakan undang-undangnya kita taati. Pak Camat, Pak Bupati, termasuk mungkin kepala desa, kita taat kepadanya saat aturan yang melekat pada dirinya itu dilaksanakan sesuai sebagaimana mestinya. Saat kepala KUA, saat bupati, saat kepala desa, saat Pak Camat memberikan instruksi misalkan seperti tadi, sok ayo kumpulkan bagikan dewe Jakarta gitu, tidak sesuai dengan undang-undang, wajib kita tolak gitu kan. Jangan ditaati perintah yang bukan dasarnya adalah undang-undang. Nah ini permasalahan ya, ini permasalahan di masyarakat. Jadi kalau kita lebih kepada taat, nanti ke Pak Kadesnya, kalau Pak Kadesnya melaksanakan undang-undang ke Kadesannya mah boleh kita kritisi, boleh kita ingatkan ya. Nah, begitu juga KUA, Bajnas, UPZ gitu kan, di mana-mana. Ayo ingatkan dong. Sekarang momennya loh, bulan puasa ya, itu apa? Mohon maaf nih Pak, saya kan ingin bertanya ya. Okay. Menurut saya sendiri, bagaimana gitu kan peran Bajnas kan? Ada Bajnas tuh untuk pengelolaan zakat juga. Jadi zakat yang dari desa itu kan harus disalurkan sampai ke Bajnas juga. Apa nih perannya kalau semuanya ingin ya apa tuh mengikuti sesuai hukum? Ya mengikuti sesuai hukum. Jadi apa peran Bajnas nih Pak? Kan Bajnas juga kan di dalamnya ada aturan Islam juga dan mengikuti aturan undang-undang juga. Dan bagaimana untuk mengimbangi hal tersebut Pak? Ya. Jadi di situ betul, Bajnas itu kan ada peraturan turunannya ya. Bajnas diatur bagaimana perilaku Bajnas segala macam. Kalau saya bagaimana agar sekali lagi kembali kepada aturan itu ya, bahwa kajiannya harus jelas gitu loh. Jangan sampai ketika saat ditanya kunaon dia di desa nama dimintanya 13.000 misalkan beras itu, tapi saat sudah di kecamatan tiba-tiba dijual hanya 8.000, bahkan bisa jadi hanya 6.500 ke pengepul gitu kan. Itu kan sudah tracknya juga sudah salah. Kalau, ya? Kalau mohon maaf Pak, kalau untuk yang dijual itu kan ada zakat, menurut Bapak kan ada beberapa daerah yang menjual zakat. Apakah itu sudah dikenakan sanksi atau belum Pak? Sama sekali hari ini tidak ada yang mengingatkannya juga. Bahkan orang nggak tahu kalau dijual itu adalah. Jadi Bapak sudah mengetahui daerah tersebut yang menjual? Sangat. Saya punya sampel case yang barangkali ini ketua Bajnas di kabupaten aja kan jawabnya malah katanya, Pak Api ini dijualnya bukan untuk kepentingan pribadi. Di klausul pasal itu, ini catat ya. Ini bilang nih, mohon maaf nih ya kepada ketua Bajnas Pak Edi ya, ya saya sebutkan namanya. Bapak menyebutkan bahwa saat saya menjual itu bukan
katanya dijual untuk kepentingan sendiri. Dalam pasal dibaca, Pak, tidak ada di ujungnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh digadein gitu ya, tidak boleh diagunkan gitu kan, tidak boleh dialihkan apabila misalkan untuk kepentingan pribadi. Enggak, perintahnya itu tidak boleh dijual, titik. Baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan siapapun. Nggak ada mau tes case, ayo kita ke pengadilan, Pak Edi, kita ambil sampel di satu kecamatan, ayo gitu kan, daripada nanti wah si Kang Alvin misalkan ngomongnya gitu, ayo. Jadi jangan jadi fitnah, hukum itu tegas loh ya. Kenapa saya bukan ngotot sosok ini biar tujuan daripada zakat di pasal 3 itu, bahwa itu untuk kesejahteraan dan untuk pengentasan kemiskinan, itu bisa benar-benar terwujud gitu loh. Paham ya? Jadi semua tadi banyak apa segala macam, intinya semua harus sesuai dengan aturan ya. Saya dengan adabnya. Kalau